Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas hasil diskusi dari tugas analisis perusahaan Volkstat yang akan dimulai dari nomor 1. Silakan dipersilakan. Pertanyaan nomor 1. Jika Volkstat memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan, outlet apa yang mungkin dapat digunakan Volkstat untuk memasarkan produknya? Menurut kami, apabila Volkstat memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan, maka outlet yang mungkin dapat digunakan Volkstat untuk memasarkan produknya adalah outlet modern yang dikhususkan untuk menjual berbagai jenis olahan kemiri. Outlet modern merupakan outlet dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, misalnya minimarket, supermarket, department store, atau grosir yang berbentuk perpulakan. Selain outlet modern, Volkstat mungkin memasarkan produknya melalui media sosial dan media elektronik. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan 2 kemungkinan jenis organisasi bisnis yang sesuai untuk perusahaan kemiri Volkstat. Berikan 2 keuntungan dan 2 kerugian untuk setiap jenis organisasi. Menurut kami, jenis organisasi bisnis yang sesuai dengan Volkstat Tekan Company adalah firma dan perseroan komanditer atau JV. Keuntungan dari menang dan dapat bertindak berdasarkan badan hukum milik perusahaan itu sendiri. Yang kedua, dikarenakan firma memiliki maka perusahaan memiliki kemampuan yang besar untuk membentuk dan menambah kerugian dari firma yang mudah. Yang kedua, cenderung lebih mudah untuk memperoleh kredit. Kerugian dari perseroan komanditer adalah kerugian dari perseroan komanditer adalah yang pertama klausul pada Baik, selanjutnya yaitu menjalankan operasi peternakan dan bersamaan dengan kebun kemiri, Volkstat telah membaca tentang beberapa operasi pengembalaan ternak di kebun mereka. Ketika petani melakukan ini, rata-rata mereka kehilangan sekitar 50 pon hasil dari kemiri per akre. Selama 5 tahun terakhir, kemiri telah menghasilkan $3 per pon saat panen, dan anak sapi telah dijual seharga 1,50 per pon dolar. Selama periode yang sama, tunjukkan bahwa berapa total kerugian produksi kemiri dalam pound, maka total dari kerugian produksi kemiri yaitu dengan cara mengalihkan 210 yaitu
lahan yang beririgrasi dan juga dengan 50 pound dari kerugian kemiri. Didapatkan hasil sekitar 10.500 pound. Lalu selanjutnya yaitu berapa kerugian pendapatan dari operasi kemiri dari penggembalaan ternak. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa pada tahun ke-5, kemiri menghasilkan sebanyak $3 per pon, sehingga kerugian pendapatan dari operasi kemiri akibat dari penggembalaan ternak adalah $3 dikalikan 10.500, yaitu didapatkan hasil $31.500. Selanjutnya yaitu berapa berat total yang harus dihasilkan dari ternak dibandingkan dengan hasil kemiri untuk mengimbangi kerugian dari operasi kemiri. Pada periode ini, anak sapi dijual dengan harga 1,5 per pon dolar. Kerugian pendapatan yang didapatkan dari operasi kemiri akibat dari penggembalaan ternak adalah $31.500. Untuk menutup kerugian tersebut, maka diperlukan anak sapi setidaknya dengan berat $31.500 dibagikan dengan $1,5, sehingga didapatkan hasil beratnya yaitu 21.000 pound. Selanjutnya yaitu jika Volkswagen dapat menggembalakan 1 ekor sapi per hektar dalam area pohon kemiri, berapa pon harus diperoleh setiap ekor saat digembalakan? Berdasarkan dari bacaan pada R1, maka dapat diketahui bahwa pada lahan seluas 400 hektar terdapat 100 ekor sapi. Apabila petani setidaknya dapat menggembalakan seekor sapi pada setiap hektar lahannya, maka akan diperoleh hasil produksi dan keuntungan yang banyak. Maka dengan pernyataan tersebut, lahan seluas 400 hektar bisa digembalakan kira-kira 400 ekor sapi. Hal itu karena pada 1 hektar lahan terdapat kira-kira 1 ekor sapi. Selama periode tersebut, sapi dijual dengan harga $1,5 per pon, maka total pendapatannya yaitu $600 per pon. Selanjutnya yaitu apa keuntungan menggembalakan sapi dibandingkan dengan kemiri. Keuntungannya yaitu keuntungan yang diperoleh lebih banyak. Sapi merupakan salah satu hewan yang memiliki manfaat sangat banyak. Sapi dapat diolah dalam berbentuk olahan seperti misalnya rendang, semur, soto, dan lain-lain. Selain itu, penjualan sapi secara langsung juga dapat memberikan keuntungan yang banyak. Selanjutnya yaitu apa kerugian menggembalakan sapi dibandingkan dengan kemiri. Yang pertama yaitu proses perawatan yang sulit. Teknik dan proses penggembalakan sapi cukuplah rumit. Petani harus siap untuk menyediakan beberapa keperluan sapi seperti kandang, pakan, lain-lain. Sehingga biaya yang dikeluarkan juga sangatlah banyak. Selain itu, petani juga harus melakukan perawatan sapi, seperti pembersihan kandang dan lain-lain. Oleh karena itu, teknik dan proses pembudidayaan tanaman kemiri dinilai lebih mudah daripada teknik menggembalakan sapi. Selanjutnya, yaitu biaya produksi yang cukup tinggi. Dengan perawatan sapi yang cukup rumit, sehingga diperoleh biaya untuk produksinya juga akan semakin tinggi. Hal itu juga dapat dibuktikan dari laporan hasil keuangan yang diberisikan laporan rugi laba, yang mana biaya produksi sapi sebesar 13,615 per pound. Dari laporan keuangan tersebut juga dapat diketahui bahwa biaya produksi kemiri lebih kecil daripada biaya produksi sapi, yaitu sebesar 1,71 per pound. Sebutkan 5 badan pengatur potensial yang dapat berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan bisnis. Dalam melakukan bisnis kemiri, produsen berinteraksi dengan beberapa badan pengatur potensial, seperti lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, pemerintah, konsultan, pemasaran, dan tenaga kerja. Selanjutnya adalah langkah awal dalam mengevaluasi perusahaan dalam operasi adalah menentukan pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Yang pertama, proyeksi pendapatan kemiri totalnya, yaitu dengan proyeksi pendapatan kemiri tanpa kupas sebesar $750.000, proyeksi pendapatan kemiri kupas sebanyak $375.000, dan total yang didapatkan yaitu sebesar $1.125.000. Kemudian total biaya langsung per hektarnya yakni sebesar $1.391,93. Total biaya overhead per hektar sebesar $434,27.
Total biaya per hektarnya $1.825,60. Kemudian total biaya kebunnya $382,376 dan pendapatan bersih kebun tersebut adalah $741,624. Selanjutnya nomor 8. Rian dan Diana berpikir jika mereka akan melakukan investasi dalam peralatan pemrosesan. Mereka akan menjual pecahan kupas mereka seharga $10. Berapa pendapat marginal per pon pecahan kupas yang akan diterima pertanian jika mereka menambahkan kapasitas pemrosesan? Dibutuhkan 2 pon pecahan yang tidak dikupas sama dengan 1 pon pecahan yang dikupas. TR1 senilai $3.352 per hektar dengan kuantitas 1.309,52 per hektar. TR2 yaitu total produksi keseluruhan per luas kebun dikali harga jual yaitu $125.000 per 210 dikali 10. TR2 menghasilkan 595,23 hektar dikali 10. TR2 5.952 per hektar. Kuantitas 2 yaitu 592,23 per hektar dengan marginal revenue yaitu delta TR per delta quantity, maka MR yaitu 5.952,3 dikurangi 3.352,38 dibagi 1.309,52 dikurangi 595,23, maka MR menghasilkan $3,63. 9. Mereka berpikir bahwa biaya variabel tambahan untuk operasi tenaga kerja dan operasi mesin adalah $1,70 per ton yang dikupas. Jika pertanian berjalan ke arah ini, Volkswagen percaya bahwa mereka harus mendapatkan tambahan $1,50 per ton pecahan yang dikupas untuk risiko mereka dan menambah tenaga kerja di pihak mereka. Berapa banyak pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetap? Deltanya yaitu delta total variable cost sama dengan $1,70 dengan kuantitas total 1,50. Kontribusi yang dapat dibayarkan dari biaya marginal untuk biaya tetap adalah sebesar $0,20 per 1 pon. Sehingga pendapatan marginal yang diperoleh yaitu $250.000 dikali dengan $0,20 dan menghasilkan $50.000.
Selanjutnya, uang tunai yang harus disumbangkan Volkswagen setiap tahun untuk biaya tetap yaitu sebesar $434,27 dengan rincian biaya yang digunakan untuk pajak real estate, asuransi pertanian, biaya profesional atau biaya tenaga kerja, penyusutan mesin, depresiasi bangunan, dan biaya lain-lain. Selanjutnya yaitu berapa banyak utang yang ditanggung oleh Volkswagen dengan pendapatan ini. Jadi terdapat berbagai macam utang yang harus dibayarkan, yaitu kewajiban lancar, kewajiban antara, dan kewajiban jangka panjang. Dengan nominal hutang yang harus dibayarkan yaitu pada tahun 2017 itu 419.384 dan pada tahun 2018 sebesar 414.287. Kemudian sebutkan empat faktor risiko yang harus dipertimbangkan oleh Volkswagen jika mereka melakukan ini. Risiko penurunan saham, beban keuangan perusahaan, risiko pelunasan hutang, dan beban pengeluaran. Selanjutnya yaitu sebutkan 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Volkswagen jika mereka melakukan ini. Ada peningkatan hasil produksi yang telah dicapai petani, pekerjaan telah diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, pencapaian tujuan secara maksimal, pekerja yang dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang ditargetkan. Yang nomor 14 yaitu sebuah aspek penting dari manajemen adalah memastikan bahwa semua karyawan dan orang-orang mengunjungi situs pertanian tetap aman. Sebutkan 5 bahaya keamanan yang harus dilakukan oleh petani kemiri dipertimbangkan ketika mengelola karyawan mereka. Yang pertama, adanya erosi tanah yang membahayakan karyawan dan petani saat bekerja. Yang kedua, struktur tanah yang tidak rata dapat membuat karyawan dan petani terjatuh. Yang ketiga, kecelakaan saat menggunakan alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, dan sabit. Yang keempat, petani dan karyawan dehidrasi akibat cuaca yang sangat panas dan kurang minum. Yang kelima, petani tertimpa runtuhan ranting pohon kemiri. Lalu selanjutnya, sebutkan 6 kemungkinan alami yang berbahaya terhadap operasi kemiri. Yang pertama ada banjir. Fenomena banjir menyebabkan banyak kerugian, salah satunya menyebabkan produktivitas suatu tanaman menurun. Selain itu, banjir juga membawa hama dan penyakit dari satu tempat ke tempat lain. Lalu yang kedua ada kekeringan. Bencana alam ini menyebabkan kegagalan panen dan erosi tanah, yang mana akan membuat tanah itu menjadi terkikis dan menyebabkan bencana lain, yaitu banjir. Lalu ada cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim menyebabkan suatu tanaman kesulitan beradaptasi dalam pertumbuhan dan produksinya akibat cekaman perubahan iklim. Lalu ada angin puting beliung. Angin ini menyebabkan kerusakan dalam skala yang luas. Lalu ada hama dan penyakit. Hama dan penyakit menyebabkan kegagalan produksi atau pertumbuhan suatu tanaman. Lalu ada gempa bumi. Gempa bumi menyebabkan banyak kerusakan, salah satu kerusakan saluran irigasi di mana air merupakan kebutuhan tanaman yang utama. Lalu yang nomor 16, sebutkan 6 kemungkinan buatan manusia yang berbahaya terhadap operasi kemiri. Yang pertama ada degradasi lahan. Degradasi lahan merupakan kondisi di mana suatu lahan mengalami penurunan, seperti minimnya kandungan hara dan bahan organik dalam tanah. Hal ini berdampak terhadap produktivitas tanaman kemiri di mana kemungkinan terburuknya mengalami kegagalan panen yang sangat merugikan. Lalu yang kedua ada tanah longsor. Tanah longsor merupakan suatu kondisi di mana tanah mengalami erosi akibat tidak adanya tanaman dalam suatu lahan. Lalu yang ketiga ada kebakaran. Kebakaran ialah kemungkinan kecil yang akan terjadi dalam proses produksi kemiri. Namun jika hal ini terjadi, kerugian yang dialami cukup besar. Namun biasanya suatu perusahaan akan meminimalisir risiko dengan mendaftarkan perusahaannya dengan asuransi kebakaran. Lalu ada kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi adalah kerugian kecil yang terjadi namun mengancam jiwa tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Bencana ini menyebabkan kerugian secara langsung, tetapi sering terjadi pada proses produksi. Lalu ada wabah penyakit.
Wabah merupakan suatu kondisi di mana terjadi peningkatan kasus suatu penyakit dalam periode waktu tertentu secara mendadak. Seperti pada kasus wabah COVID-19 di 2 tahun belakangan ini. COVID-19 menyebabkan penurunan produktivitas tenaga kerja pada suatu perusahaan dan juga sangat berdampak terhadap tingkat konsumsi masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar. Lalu yang terakhir ada pencemaran udara. Pencemaran udara dapat menyebabkan suatu tanaman menjadi mati. Jika suatu kondisi lahan pertanian kemiri tidak dalam kondisi yang baik, maksudnya dengan kandungan karbon dioksida yang tinggi, maka tanaman kemiri pastinya tidak dapat tumbuh dengan baik. Semua kemungkinan yang memungkinkan merugikan ini pada intinya berpengaruh terhadap produktivitas tanaman kemiri. Jika dalam produksi tak dapat menghasilkan secara maksimal, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan suatu perusahaan. Nomor 17, apa 4 cara yang mungkin mereka dapat berpotensi meningkatkan pendapatan mereka? Yang pertama, pengelolaan dan perawatan pohon kemiri secara intensif. Yang kedua, memperkerjakan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, memperkecil biaya operasional dengan cara yang tepat dan efisien. Salah satunya dengan menerapkan penanaman dengan sistem tumpang sari. Sistem ini dapat meningkatkan produktivitas lahan, mengurangi resiko usaha tani, serta menjamin kelangsungan pendapatan. Lalu yang terakhir adalah melakukan evaluasi mengenai hasil produksi dan penjualan oleh perusahaan secara berkala. Selanjutnya yaitu yang tadi sudah dibahas di atas tentang dalam pengembangan manajemen bisnis. Lalu perusahaan Volkswagen ini akan memilih untuk menambahkan pemrosesan dan mereka juga mungkin akan mempertimbangkan untuk menambahkan direct untuk promosi pemasaran konsumen seperti media sosial. Ini merupakan aspek yang sangat penting dalam mengembangkan basis pelanggan setia untuk usaha kecil atau UMKM. Nah, kelompok kami ini menyarankan 2 sosial media platform dan bagaimana cara mereka untuk mengaktifkan. Yang pertama itu online shop, yaitu OLX. Dengan platform ini, perusahaan Volkswagen mempromosikan produk hasil dari pohon kemiri berupa gambar dan animasi lainnya. Mengapa harus OLX? Karena platform ini merupakan pasar daring global yang sudah berdiri sejak lama dan tersebar di 45 negara hingga saat ini. Yang kedua yaitu YouTube. Dengan platform sosial media YouTube ini, perusahaan Volkswagen akan membuat video animasi atau iklan berupa pemanenan lalu memasarkan dengan memberikan link description berupa kontak personal supaya mempermudahkan melakukan sesi tawar-menawar terhadap produknya. Lalu mengapa sih harus menggunakan YouTube? Karena platform ini salah satu aplikasi yang rata-rata digunakan oleh seluruh dunia dan aplikasi ini juga mudah digunakan. Selanjutnya yang ke-19, bagaimana jika mereka menggunakan media sosial untuk mempromosikan merek mereka? Lalu bisnis mereka yang dapat mereka tekankan dalam pesan media sosial mereka itu bagaimana, dan sebutkan 2 atribut utamanya. Nah, kemiri ini kan merupakan tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Dengan itu juga sebaiknya produk ini dijadikan sebagai minyak rambut dan bahan masakan berkuah seperti sayuran dan semur. Pertama ini manfaatnya jika menggunakan minyak rambut kemiri untuk membantu mengatasi kebotakan karena merangsang pertumbuhan rambut. Penggunaan minyak kemiri ini secara teratur dapat mencegah rambut rontok dan menumbuhkan kembali rambut seperti contohnya pada saat kita bayi melahirkan kan rata-rata orang memakai kemiri agar rambutnya itu tumbuh tebal. Yang kedua, manfaatnya jika menggunakan kemiri untuk bahan makanan yaitu untuk mengentalkan kuah masakan dan menyedapkan rasa masakannya. Nah, yang terakhir, jika kita berada di posisi Volkswagen, apa yang akan kita lakukan untuk memperluas atau meningkatkannya, atau seperti operasi ke depannya itu seperti apa? Nah, untuk ke depannya itu memperluas dan meningkatkan operasi. Untuk ke depan, kami akan melakukan hal yang sama dengan meningkatkan operasi perusahaan di masa depan, yaitu dengan mengubah varietas yang kurang potensial menjadi varietas baru yang setidaknya memiliki peluang lebih besar. Maka kami juga akan melakukan yang terbaik untuk mendidik staf budidaya dan pengelolaan lahan dengan benar agar produksi hasil kemiri yang dihasilkan
ini dapat diperoleh dengan secara maksimal. Dan konsumen juga nantinya akan puas dengan hasil produksi tersebut. Lalu kami akan melakukan promosi yang gencar melalui sarana digital yang seperti saya lihat di nomor 18, yaitu social media platform, sehingga konsumen ini merasakan nyaman dan dapat menjadi pelanggan tetap produk tersebut. Sekian penjelasan hasil dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.